Sekarang kan fenomenanya tuh income orang semakin sedikit, minim, tapi expense-nya tuh makin banyak, kebutuhannya makin banyak. Dengan hal itu sekarang juga di dunia itu harga barang mahal. Orang-orang jadinya harus berhutang dulu lah untuk membeli sesuatu atau memenuhi kebutuhannya. Makro itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tapi kalau gaya hidup kita harusnya bisa. Nah sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan terkait dengan utang. Kita bisa beli barang tanpa punya uangnya. Oke. Buy now, pay later. Pay later. Kartu kredit dan lainnya. Ya, dan pinjaman online. Pinjol. Nah, sudah minus tutup utang itu menjadi satu sumber masalah kadang. Akibatnya nambah lagi, kira-kira mana yang paling cepat? Pinjaman online. Oke. Judi online. Nah, itu lingkaran setan gitu ibaratnya kan. Cuma yang jadi masalah di sini adalah semua orang tuh kalau ngomong investasi pengennya cepat, Instan. instan. Bicara pengaturan keuangannya ataupun dari sisi investmentnya. Tapi yang paling yang kita sadarin adalah sumber masalahnya adalah minus. Sekarang tuh kita butuh eksistensi. Nah, Apalagi Jakarta tuh hidupnya tuh cepet gitu, fast pace gitu di Jakarta. yes. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Masa Sih Podcast. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar, Halo. Mas Gembong, Halo, dan juga Mbak Mas Dinda. Fat. Halo. Nah, kebetulan hari ini karena masih ada Mas Gembong, aku jadinya mau nanya hal-hal random tentang strategi keuangan dan juga investasi dan juga perencanaan keuangan. Nanti bisa tanya-tanya ke Mas Gembong. Pertama, aku tuh mau nanya tentang sekarang kan fenomenanya tuh income orang semakin sedikit, minim. Tapi expense-nya tuh makin banyak, kebutuhannya makin banyak. Dengan hal itu sekarang juga di dunia itu harga barang mahal. Orang-orang jadinya harus berhutang dulu lah untuk membeli sesuatu atau memenuhi kebutuhannya. Nah, fenomena ini dulu aku mau nanya ke Mas Umar. Menurut Mas Umar gimana? What happened sih? Iya, simply sebenarnya kan memang itu terjadi di makro semuanya gitu ya. Dari mulai keadaan makro yang kurang bagus sampai ke Indonesianya. Tapi yang perlu kita note sebenarnya adalah gaya hidup sih kalau saya pribadi. Oke. Kenapa gaya hidup? Makro itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tapi kalau gaya hidup kita harusnya bisa. Nah, sebenarnya saya mau bahas satu permainan yang ketika lagi happening banget namanya padel. I don't think we need to do such a sport gitu ya, karena itu expense-nya luar biasa banyak, kecuali memang duitnya ada gitu ya. Tapi orang-orang itu lebih behavior itu yang membawa kita artinya ke dalam lembah kehancuran lah, kurang lebih gitu ya. Kecuali memang lo anak menteri atau apa gitu ya. What I'm saying adalah kita kan mesti tahu nih bahwa keadaan ekonomi berapa, duit berapa, gaji, expense berapa. Tapi yang menjadi kendala itu adalah tadi behavior tadi, gimana caranya bisa hemat, bisa lebih realistis, dan bisa berpikir lebih panjang ke depan, knowing bahwa keadaan ekonomi kayaknya sih nggak akan bagus, kurang bagus lah ke depan gitu loh. Mungkin itu dulu. Berarti menurut Mas Fat gimana? Apakah fakta-fakta yang tadi gue sebutin itu disupport langsung sama mindset behavior kita yang masih minim investasi? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tadi orang ngomong masalah gaya hidup dan segala macam itu setiap orang memang punya caranya masing-masing menikmati hidupnya mereka. Cuma memang menjadi pertanyaan berikutnya lagi adalah untuk bisa ngerasain hal seperti ini, untuk sustain ke depannya, nanti mungkin sampai dia umur lebih tua lagi gitu ibaratnya, mereka udah nyiapin lagi belum yang lain gitu seperti case investasi. Cuma yang jadi masalah di sini adalah semua orang tuh kalau ngomong investasi pengennya cepat, instan. instan. Betul. Jadi kalau misalnya dengar investasi, invest lah 10 tahun, 15 tahun ke depan, udah pasti kita nggak ada yang nonton. Benar. Jadi kita harus bilangnya tuh oke, setahun depan udah dapat sekian gitu. Itu baru laku Gak gitu ibaratnya kan. atraktif ya Mas. Iya, nah ini sebenarnya nggak cuma masalah gaya hidup tapi masalah mindset investasi juga yang mau coba kita gali nih. Makanya kebetulan ada Mas Gembong di sini, kita bisa ngobrol banyak sebenarnya. Nah itu yang menarik dan itu jadi isu yang aku pengen tanyain juga ke Mas Gembong. Sekarang itu kan banyak ya kayak influencer yang akhirnya ngasih konten-konten untuk berinvestasi tapi secara instan. Nah banyak juga masyarakat Indonesia yang akhirnya ke brainwash atau ya keikutan tanpa punya landasan yang cukup gitu untuk mulai berinvestasi. Nah, menurut Mas Gembong sebagai perencana keuangan tuh gimana sih ngeliat fenomena ini? Oke, kita bicara berdasarkan data dulu ya. Ya. Fondasi keuangan itu adalah cash flow. Cash flow-nya adalah berapa yang diterima, pendapatan dikurangi pengeluaran. Oke. Ya, itu rumus paling ya. esensi. Rumus paling esensi. Rumah itu paling pondasinya. Oke.
Jadi ketika yang terjadi masalah rata-rata pendapatannya misalnya 5 juta tapi pengeluarannya 7 juta. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, di Jakarta ini yang mahal gaya hidup atau kebutuhan hidup? Gaya hidup. Gaya hidup. Artinya apa? Ini yang kadang membuat faktor psikologis benar, mindset. Ya, terkait dengan bagaimana dia bicara pengaturan keuangannya ataupun dari sisi investmentnya. Tapi yang paling yang kita sadarin adalah sumber masalahnya adalah minus. Defisit. Minus. Tapi jangan lupa Mas, sekarang tuh kita butuh eksistensi. Nah, Apalagi Jakarta tuh hidupnya tuh cepet gitu, fast pace gitu kalau di Jakarta. yes. Bahasa psikologis atau bahasa finansial? Karena dua-duanya saling Oke. Bertentangan. tampak itu satu. Ya, cash flow-nya minus. Minusnya berarti ada something wrong kan? Berarti Iya. besar masak daripada tiang. Dan hampir mayoritas berdasarkan data yang kita temui itu rata-rata dari sisi kebutuhan hidup dan gaya hidup, terutama gaya hidup. Pasti. Ya, hal yang simple gitu kan, tapi itu hal nggak predictable karena faktor eksistensi, Ya. faktor sosial, faktor jaringan dan lain-lainnya. Tapi ya mau nggak mau itu secara cost. Ketika minus, ternyata ditutup dengan apa? Utang. Hutang. Iya. Nah, utangnya, nah sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan terkait dengan utang. Kita bisa beli barang tanpa punya uangnya. Oke. Buy now, pay later. Pay later, kartu kredit dan lainnya. Ya, dan pinjaman online. Pinjol. Nah, sudah minus tutup utang. Ya, itu menjadi satu sumber masalah kadang. Kira-kira di Oke. situ poin-poin utamanya. Oke. Nah, terus begitu ngomong invest, kita pengen dong ini kan udah utangku makin besar nih, minus tuh makin besar. Iya. Gimana caranya? Iya. Oke, investasi apa yang kira-kira bisa cepat menutup itu dengan harapan Lagi-lagi return-nya cepat tinggi, ya, gitu oke. kan? Ya karena faktualnya, apa yang menarik Dinda? Misalnya contoh ditawari, ini returnnya cuma 3% setahun loh. Ini ya misalnya beggar atau 10 kali atau bahkan 100 kali tahun depan. Kira-kira apa? Yang kedua. Alamiah pasti akan memilih yang Kedua. return tinggi. Tinggi. Tapi nggak dilihat resikonya gimana. Nah, yang disampaikan di media sosial itu kira-kira puncak esnya, ibaratnya yang gunungnya ini yang bagus-bagus. Iya, tip Oke. of the iceberg. Iya, Oke. karena begitu dia masuk, welcome to jungle. Kelelep langsung. Iya kelelep, iya kalau kelelep fondasi keuangannya apalagi butuh. Iya. Begitu butuh, begitu minus, psikologisnya terganggu, Iya. akibatnya nambah lagi. Kira-kira mana yang paling cepat? Pinjaman online, Oke. judi online. Nah itu lingkaran setan gitu ibaratnya. Iya. Kan? Oke. Kenapa ya? Karena memang ya ini faktualnya didukung oleh ya faktanya minus, Oke. utangnya banyak, dia pengen nutupi cepat ataupun pengen tanya, oh ternyata enak ya Oke. dengan influencer itu, Iya, dengan betul. fakta-faktanya bahwa ini bisa cepat kaya loh. Oke. Dengan misalnya sekian dia langsung sekian, Iya. tanpa lihat proses, ibaratnya ya kayak SD ya 6 level, nah ini langsung dipaksa bukan level 1 tapi level 6. Oke. Nggak kuat mentalitas, ambiar dulur. Kalau bahasa sekarang kayak gitu. Oke. Ambiar. Nah, itu faktualnya. Iya. Jadi nggak semuanya betul, tetapi baik lagi masing-masing orang kan ya itu punya permasalahan, punya risk profile sendiri, punya produk sendiri. Yang penting dasarnya ini aman nggak? Cash flow-nya Oke. positif nggak? Iya. Biasanya rata-rata cash flow-nya negatif. Itu reminder yang penting sih. Mas, aku nanya nih. Katanya kan Mas Gembong bilang under yang di bold ya, itu adalah cash flow. Cash flow ketika teman investasi kan idealnya, Ya. Karim Ibam Ruang balik lagi. Setelah punya duit, dana operasional aman, anak bini aman, sekolah aman, ada dana idle, Yes. baru investasi. Ya. Tapi karena ini kita ngomongin, gak usah ngomong investasi bos, ini buat kita ongkos hari-hari aja udah minus gitu Ya. loh. Terus gimana caranya Ya. mencapai titik investasi ketika dananya ya cash flow-nya minus gitu loh. Nah, ini kalau kita bicara praktikal, maka kita based on data. Benar-benar kalau dalam praktek saya, di kami di Perencanaan Keuangan Independen itu kami akan benar-benar bedah. Bukan masalah diagnosa, oh saya minus. Tapi minusnya karena apa? Oh, di breakdown dulu dari cash Breakdown-nya flow-nya dan itu ya. 3 bulan ke belakang bagaimana polanya. Ya, itu supaya based on data, bukan based on rasa. Karena sebenarnya berapapun income, kalau dimasukin properly harusnya bisa gitu ya. Yes, kenyataannya sih seperti Iya. itu based on data ya. Ini yang jadi masalah kayak padel deh. Nah, itu kan bicara Fun fact, ini padel tuh kayaknya sekarang melihat nilai dari bisnis sisi padel itu menjadi sesuatu yang ya aspek investasi sosial. Iya, komunitas. banget, Kalau banget. dulu namanya sepedahan, Iya. terus ada bunga-bungan, sekarang padel. Sometimes momentum itu akan pasti ini. Tapi masalahnya adalah
seberapa ya produktif. Oke. Ya, kalau itu produktif bisa nambah value kita, nambah jaringan karena kan Betul. investasi kan teman Iya. ya gitu Betul, kan. betul. Nah, itu bisa oke, tetapi baik lagi itu apakah seproduktivitas dari sisi aspek finansial bisa Oke. menambah cash flow Iya. ya tidak minus atau tidak gitu. Pastikan dia ke produktif bukan Produktif. konsumtif gitu ya. Yes. Oke. Sekarang tuh padel jadi negosiasi bisnis kayak dulu orang di golf. Sekarang tuh shifting ke padel, Pak. Oke. Mm-mm. Oke, kita bikin besok Kayaknya Komunitas perlu diajak padel. kan gitu kan sebenarnya kan. Ya karena itu tadi social investment ya, cuman balik lagi produktif atau tidak gitu kan. Karena rata-rata kita di drive by gengsi, sosial ya over bahwa saya di komunitas ini. Padahal itu kalau dilihat, kalau kami kan based on perencanaan keuangan dari pengeluaran tiap bulan ini, ini pengeluaran untuk padel, untuk ini ternyata sekian. Oh minus. Nah, kalau minus Oke. gimana? Dirapihin. Dengan, ya kartu kredit ataupun dari sisi hutang ataupun orang udah pengen benar-benar ekstrim karena behaviornya pasti ada bicara masalah psikologis. Kalau sudah masalah gengsi, perhitungan itu enggak menjadi tabu. Tapi tadi itu bagus tuh. Yang tak tambahin sedikit tuh, variabel yang penting tuh di manusia itu ada greedy, Din ya. Iya. Greedy sama time frame. Lu kalau dikasih tahu investasi ini lah obligasi gitu ya. 6% setahun. Kayaknya kok gimana gitu. Sementara di influencer tuh kan lipat 12, lipat 10 gitu. Itu Dinda nih yang masih muda, biasanya Dinda lebih hebat membahas itu. Kenapa? Enggak, karena kemarin tuh aku nonton ada fenomena salah satu artis. Dia itu membahas bahwa dia pernah investasi di salah satu produk, kita sebut aja kripto ya, gitu. Tapi dia artis, dia invest di kripto, hilang sekitar 2M. Terus dia trauma akhirnya di situ. Nah, itu kan akhirnya jadi nge-brainwash teman-teman bahwa jangan invest di sana atau itu bikin rugi aja gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat lagi, dia itu nggak punya landasan atau dia nggak punya apa ya? Pengetahuan. Iya, ilmunya pengetahuan di situ, dan pengalaman. ilmunya untuk invest di sana. Nah, jadi ini sebenarnya bagus untuk reminder teman-teman, jangan langsung ikut-ikutan aja dan percaya-percaya aja dengan cara berinvestasi orang-orang, karena itu semua tergantung ke kitanya, risk profile kitanya, cash flow kitanya, dan tujuan rencana keuangan kita apa, seperti itu kan. Cakep. Siapa namanya tadi? Salsa. Ini menarik. Ini jadi narasumber dia malah. Ya, ini sih menarik. Kita bicara based on data. Jadi ada Indonesia itu ada dua kubu, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Oke. Oh, oke. Ya, Fakta ekstrim kiri lagi. ini yang sangat-sangat konservatif dan ekstrim kanan sangat-sangat agresif. Ya, kalau kami di perencanaan keuangan itu adalah produk investment adalah salah satu atau toolsnya saja. Yang penting adalah tahu risk profile-nya, tahu tujuan keuangan dan nyampe. Kira-kira gitu. Nah, menarik dari sisi ekstrim kiri dan ekstrim masalah mindset. Di awal kita tahu bahwa sampai di level edukasi paling dasar yang diketahui apa? Nabung. Iya. Bahkan ada lagunya kan? Iya. Sampai Bang Bingbung itu. Bang Bingbung ya gitu. Berarti apa tahunya Nggak tahu. nabung gitu kan. Oleh karena Berarti belum lahir. Belum lahir ya, belum lahir. Berarti kita menunjukkan generasi ya gitu ya. Mohon maaf ini. Generation ambil gap-nya umur tuh kelihatan ya. Jangan bangkut aja. Dari situ kan ada aspek media yang paling dasar sendiri. Karena ya apa yang dilakukan, apa yang diajarkan itu yang tertuang dan tertanam dari sisi aspek ini. Nah makanya di ekstrim kiri itu dana DPK, dana pihak ketiga yang tabungan dan deposito per tahun 2025 ini mencapai hampir 8.100 triliun. Oke. Bener kan? Mbak Dina juga Iya. di bank. Itu dana yang mengendap di deposito oleh Tabungan. rakyat ya, DPK, tabungan. dana Oke. pihak ketiga. Dana pihak ketiga. 8.000 8.000 triliun. triliun. Ekstrim kan? Ekstrim. Padahal di situ ketika bicara produk perbankan adalah bukan sisi investment. Kalau kita di sisi investment ya. Oke. Gitu kan. Nah, tapi ekstrim kirinya itu yang terjadi. Faktor dan terus nambah. Iya. Ya, satu ekstrim kanan yang sangat-sangat agresif. Maka muncul influencer dan Oke. menyampaikan Iya. bahwa ini kamu bisa loh lipat 10, lipat ini Atau investasi bodong gitu ya. investasi bodong lah. Oke. Berdasarkan data OJK investasi bodong 2011 sampai 2021 itu 171 triliun. Kemarin lebih dahsyat lagi dengan robo forex. Oke. itu. Iya, Bahkan iya. satu koperasi yang 106 triliun. Berarti banyak dari sisi akumulasi. Mas, tapi aku nanya deh, ini salah gak sih? Gini, kalau kita tengah-tengah kan ada orang yang sudah desperate nih ya, Ya. duit sedikit nih, maaf nih. Jadi either kaya raya
atau mati hina dina sekalian. Nah itu. Jadi Go dia big or go home ya. Sudah masuk ke area spekulasi kan, Spekulasi. ada investment, ada spekulasi. Ah. Makanya sekarang berdasarkan data lagi 1.200 triliun perputaran omset judi online di Indonesia 2024. Ada something. Kenapa? Karena dengan judi online gitu kan orang berharap ada masuk ke area spekulatif ya. Spekulatif. Orang berharap bahwa ya anggaplah 50.000 ya atau 100.000 jadi 1 juta atau 2 juta bahkan itu. Tapi kenyataannya harapan tidak sesuai realitas. Tapi sudah edik gimana? Iya, Oke. iya. Baik lagi ke arah masing-masing, pahami risk profile-nya dan pahami produk-produk dari sisi ini. Ibaratnya kenapa sih nanam sawit itu nggak sampai langsung panen, harus menunggu 5 tahun? Ya, betul. Ya, proses itu yang tidak akan menarik ya untuk kami kalau di financial planning nggak akan menarik, nggak jadi highlight di media sosial dan lain-lainnya karena nggak sesuai dengan proses dan risk profile-nya dan orang nggak mau proses, maunya instan. Oke. Yes. Oke. Aku boleh nambahin gak sedikit? Boleh. Basically saya pribadi selalu bilang nih ya, tagline-nya yang lain nih, start from the end. Jadi lo tahu dulu tujuan lo. Iya. Setelah betul. itu, misalkan 5 tahun lagi kita mau di mana posisi keuangan, terus mundur T4, T3, T2, T1, T0 hari ini. Ya. Jadi setelah tahu ujungnya, jalan kan beda-beda ya. Yes. Saya sama Mas Fat tuh sangat berbeda nih. Ya. Artinya beliau tuh sangat konservatif. I mean compare to me gitu ya. Saya berani tuh main portfolio saya itu ada buffernya sedikit obligasi dan blue chip, tapi banyakkan lebih ke yang saham-saham jagoan, rambu-rambu gitu. Ya. Sehingga kalau ditanya berapa pertumbuhannya, I can make 20% per annum gitu misalnya. Salah nggak? Berbagai risk profile gitu ya. Mungkin Mas Fat lebih aman, nyaman, atau Dinda ini mainnya pasar uang Mas. Kenapa? Karena Konservatif. dia misalnya contoh from the end dia mau nikah misalnya Oh, deket-deket iya, iya. nanti tahun Benar. Oh iya? akhir tahun misalnya gitu ya. Nah, terus 1 tahun ini mau dimasuk di mana? Karena dia tahu tujuannya, dia tahu risk profile-nya, Betul. maka Ya. masuk pasar uang. Jangan Betul. sampai gitu kan mau nikah tapi deg-degan. Iya. Nah, Sebelumnya sih emang judi online dia. benar dong. Oh, benar. Betul. Iya, iya. Kira-kira seperti itu betul nggak? Ini Betul. Iya, jangan kebalik kan. Jangan kebaliknya. Gitu. Nah, ini yang menarik pertanyaannya adalah kita selalu ditanyain produk apa yang bagus. Sekarang Iya, balik. betul. Kenapa? Karena kebetulan ini ada sudah master di bidang di financial market ya. Iya. Oke. Ya, produk investasi apa yang kira-kira cocok Cocok. untuk kami milenial? Betul. Oke. Bukan Milenial kebalik masih- ya pertanyaannya. Sip. Heeh. Nah, kira-kira gimana pandangan? Oke. Kalau saya sih balik lagi sih, kalau kita target returnnya berapa, kita semua punya target return masing-masing. Punya ada target return, ada tenor investasi, dan risk profile yang berbeda. Ya itu mesti di-matchingin sama masing-masingnya. Sesuaikah dengan yang kita punya. Mbak Dinda coba deh, Mbak Dinda apa sih? Jawabannya kalau risk profile segini, biasa main apa gitu loh. Ya itu kan biasanya kalau produk-produk investasi kan ada macam-macam ya Pak. Kayak tenornya berapa lama, terus returnnya biasanya skillnya berapa sampai berapa. Nah kalau biasanya aku sama teman-teman itu ngelihatnya produknya dulu, baru tujuannya ngikutin. Padahal sebenarnya itu kebalikan. Iya. Misalnya ada orang nawarin, ini dapat segini, oh ya udah ambil deh ini soalnya gede. Tapi nggak lihat, jadi kebalik gitu loh mindsetnya. see. Nah sebenarnya yang jadi reminder di sini adalah kenapa mereka dibikin tenor dan dibikin rate return adalah untuk akhirnya kita temuin dulu tujuannya, kebutuhannya, baru kita pilih yang sesuai sama yang kita butuhin. Cakep. Siapa Mas namanya? Fat mungkin bisa nambahin Susan. Tapi nggak disebut spill nama produk investasi. Iya, Nah, benar. kira-kira gitu. Reksadana. Kalau saya- Reksadana kah, atau Pasar- di saham? reksadana aja ada Saham macam-macam ada jenis-jenisnya kan? ya betul. Kalau saya pribadi, pertama kita mesti hitung yang standar nih, inflasi berapa, maka rate gue harus beat inflation rate Oke. tadi. Oh. Jadi gue pasti mikir hampir semua tuh jatuh ke saham. Buffernya obligasi pemerintah, itunya namanya yang bikin naik itu adanya di saham. Mungkin Mas Fat lebih Aku pasar bijak uang. biasanya. Alfanya di pasar saham ya. Iya. Saham kan ada jenisnya, ada blue chip, ada yang fluktuatif dan momentum kira-kira atau gorengan lah bahasanya. Dari porsi 100% duit biasanya saya 40% itu obligasi, Oke. 40% saham blue chip, 20% itu yang jagoan. Ah, oke. Iya. Jagoan. Aku 70% pasar uang. Ah, oke. Berarti emang jasa udah mau nikah deh. Coba lagi. Itu menikah. Men-state ya. Mas Fat biasanya lebih bijak nih. Nah kalau gue nggak cash ya saham juga. Cuma bedanya mungkin di sahamnya itu satu lagi gue nggak against koin ya, dan menurut gue itu juga menarik. Tapi baik lagi kalau gue lebih ke tabungan sama saham. Nah sahamnya nggak blue chips, sahamnya itu lebih ke yang second sama third liner.
Nah tapi saham yang saya pilih itu emang agak lama geraknya, tapi saya tahu bahwa dia tuh generate cash flow. Jadi sebenarnya potensi blue chips ke depannya lah. Cuma emang butuh waktu lama. Nah, Tahu baru apa mau yang bilang. dibelinya. Jadi Warren Buffett bilang pertama beli apa yang kamu tahu, tahu apa yang kamu beli. Kedua, ini di quote nih, risk comes from not knowing what you are doing. Oke. Jadi kalau di mana di situ, yang mana yang itu. Jadi kalau lu membeli sesuatu tanpa tahu apa-apaan, itulah awal mula resiko. Ya. Mungkin begitu. Terima kasih. Berarti inilah investasi kekinian ya. Investasi yang sesuai kita ngertinya apa. Pokoknya lu tahu dulu deh. Kalau lu tahu lu boleh masuk. Kalau enggak Kalau nggak usah. tambahan secara iya. tadi kan punya kendaraan masing-masing. Kalau dari sisi aspek perencanaan keuangan, Iya. ya itu kendaraan itu hanya sebagai alat bantu, tools Oke. saja. Oke. Yang penting adalah petanya jelas, blueprintnya jelas. Ini mau apa, tujuan investasinya See? apa, time frame-nya Itu yang apa, paling risk penting, profile-nya, sanggup nggak, nyaman nggak, Oke. bisa tidur nggak? Misalnya Nah. contoh, kita Oh, ini ngomong cakep nih. kripto gitu kan. Oke, ya kita tidak against kripto. Aku juga invest di kripto. Cuman proporsinya biasanya Berapa hasil persen? dari deposito, hasil dari obligasi, Bunga yang obligasi, yes. taruh ke sana. Ya, Oke. ibaratnya kayak pokok itu ada kayak tanaman itu nggak tebang. Iya. Pokoknya Rantingnya doang nih ya. reinvestasi dari situ. Oke. Nah, kalau di sisi perencanaan keuangan adalah aku selalu melakukan educate ke nasabah-nasabahku. Ya, tadi kita melakukan journey biasanya karena hampir mayoritas itu adalah yang risk profile-nya rendah. Betul. Oke. Di situ ada produk tabungan, produk deposito, masuk lagi ke itu level 1. Oke. Level kedua bicara stabilitas, misalnya obligasi, bonds. Karena di situ produk investment yang bisa menghasilkan cash flow. Baik itu Oke. bulanan ataupun secara tahunan rutin gitu kan 6 bulan Oke. sekali. Setelah itu kita bicara liquidity, ada pasar uang, Iya. ada pendapatan tetap, ada reksadana terproteksi. Itu kita tidak membandingkan, tetapi kita sandingkan. Oke. Sehingga itu menjadi sesuatu yang portofolio indah gitu kan, kayak tim sepak bola. Gak mungkin kita pengen Ronaldo terus. Betul. Ronaldo di Manchester, Iya. jadi apa? Dia yang bahas Manchester Pak. Ah ya. Jangan dia GGMU. Ini. Jangan bahas Tapi Manchester. begitu Tolong Pak. begitu yang sekarang yang juara kayak PSG gitu kan, itu secara kolektivitas. Jadi satu Ya. tim itu harus ada kipernya, Yes, ada penyerangnya, likuiditasnya, ada Betul. stabilitasnya, Portfolio dan juga ada sama yang gitu bagian ya. Itu yes. Oke. Itu Oke. menjadi tetap waras. Yes. Dan ketika contoh kayak kemarin di saham-saham atau di kripto lagi turun, nah kita masih tetap waras karena sesuai dengan tujuan keuangannya. Oke. Wah, Kira-kira thank gitu. you Mas Cakep Gembong. ya. Sekali lagi teman-teman, ini tips yang mahal banget. Kalian bisa nonton ini dengan gratis. Jadi jangan lupa subscribe dan Oke. like dan komen juga kalau ada pertanyaan. Makasih ya Oke. Mas Gembong. Makasih semuanya. Ada highlight yang aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi kalau misalnya mau mulai berinvestasi, jangan lupa mengelola keuangan dulu dari cash flow. Kalau misalnya masih minus, ya sehatin dulu cash flow-nya. Abis itu investasi dari tujuan dulu ya. Jangan ke produknya dan rate return dulu. Gitu ya. Siap. Yes. Oke. Thank you Mas. Terima See you on the kasih. next video.